Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 81, Rusa Kecil Hampir Pingsan. Setelah mendengar diskusi orang-orang di meja lain, jantung Ningxi berdebar kencang seperti genderang. Kakak, kalau ada yang mau kamu omongin, bilang aja baik-baik. Gimana kamu bisa tahu kalau Lu Tingqiao ngeliat aku beda? Terlebih lagi, dengan mata seorang suami yang penuh kasih. Hehe, mungkin mata orang itu tidak terlalu bagus. Ningxi terbatuk datar saat berbicara kepada Lu Tingqiao. Ningxi baru saja selesai berbicara, ketika dia melihat wanita itu mengangguk setuju. Kau benar, memang benar. Ketika kau melihat anak laki-laki itu dengan saksama, meskipun dia sangat mirip ayahnya, matanya sangat mirip dengan ibunya, terutama ketika dia tersenyum. Ningxi hampir menjadi depresi setelah mendengar ini. Mata wanita itu mungkin juga tidak terlalu bagus. Bagaimana mungkin roti kecil itu mirip dia? Dia bukan ibu roti kecil itu. Tanpa mengedipkan mata, Lu Tingqiao melirik mata gadis itu. Sebenarnya, kedua mata itu sangat mirip. Dia telah memperhatikan sebelumnya, bahwa ketika harta karun kecil tersenyum, alis dan ekspresinya sangat mirip dengan Ningxi. Jika itu hanya kebetulan, itu adalah takdir yang cukup membahagiakan. Jeda singkat ini berlalu dengan cepat. Setelah duduk di kursi mereka, Ningxi menghela napas lega. Ini adalah perasaan yang paling menyenangkan saat makan hotpot di tempat ber-AC di musim panas. Harta karun kecilku tersayang, aku bersumpah kau akan jatuh cinta dengan perasaan ini. Ini adalah pertama kalinya si roti kecil keluar untuk makan dalam 2 tahun. Dia penasaran terhadap segala hal, dan melihat kemana-mana. Namun, hanya ketika tangan kecilnya dipegang oleh Ningxi, dia bisa tetap tenang. Ningxi membolak-balik menu, lalu bertanya pendapat Lu Tingqiao, kamu tidak bisa makan makanan pedas, jadi ayo pesan hotpot dengan sup pedas dan tidak pedas. Kau putuskan. Lu Tingqiao mengangguk, melepas mantelnya, dan membiarkan lengannya bersandar santai di sandaran kursi. Itu adalah tindakan yang sangat normal, tetapi saat dia melakukannya, dia tampak mengeluarkan feromon, menyebabkan Ningxi merasa seperti ada rusa kecil yang menabrak-nabrak di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Sepertinya kejadian seperti ini semakin sering terjadi. Rusa kecil di hatinya hampir pingsan karena terlalu banyak benturan. Apakah Lu Tingqiao melakukan itu dengan sengaja atau tidak? Tak lama kemudian, sup dan hidangan yang mereka pesan pun tiba. Ningxi melupakan semua itu demi memuaskan rasa laparnya. Raja Iblis Agung Lu cukup ketat dalam cara dia makan hotpot. Dia menghitung semuanya dengan sempurna, dari urutan bahan yang akan dimasukkan ke dalam hotpot, hingga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasak bahan tersebut. Selain itu, dia secara teratur melayaninya dan roti kecil itu sepanjang waktu. Itu bahkan lebih profesional daripada saat mereka makan hotpot di rumahnya. Ningxi belum pernah makan hotpot tanpa rasa khawatir seperti ini sebelumnya. Yang harus ia lakukan hanyalah fokus makan. Setiap makanan dimasak dengan sempurna, tidak seperti saat ia memasak makanan terlalu cepat atau terlalu lama. Apakah kamu bekerja dengan Muye di lokasi syuting yang sama? Saat sedang makan, Lu Tingqiao tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ningxi menatap kosong sejenak sebelum bereaksi. Jiang Muye adalah pria muda yang menarik yang merupakan salah satu pilar utama Golden Age, dan dia juga keponakan Lu Tingqiao. Tidak mengherankan jika Lu Tingqiao mengetahui situasinya. Karena itu, dia mengangguk, ya, dia masuk ke lokasi syuting hari ini. Sebenarnya, aku baru mengetahuinya hari ini, aku terkejut melihatnya. Lu Tingqiao menaruh bola ikan di mangkuknya. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh, apakah kalian teman baik? Ningxi menggaruk kepalanya, tetapi merasa tidak ada yang perlu disembunyikan, jadi dia menjawab dengan jujur, ini, hubungan kita agak sulit dijelaskan. Kita pernah berpacaran beberapa lama, tetapi kita sudah putus sejak lama. Sekarang, kita berteman. Namun, kurasa kita tidak akan tetap berteman dalam waktu dekat. Orang itu mulai menaruh segala macam kebencian padaku saat dia kembali, dia hampir membunuhku. Jika dia menindasmu, katakan padaku, kata Lu Tingqiao. Ningxi tersenyum dan berkata, haha, itu tidak akan terjadi. Di film, aku selalu menindasnya di adegan kami. Sedangkan di luar film, jika dia berani menindasku, aku akan pergi dan menjadi bibinya dan menggunakan senioritasku untuk menekannya. Setelah mengatakan itu, Ningxi dan Lu Tingqiao sama-sama linglung. Ningxi benci karena dia tidak bisa membenturkan kepalanya ke tanah. Kenapa? Tidak bisa. Dia menahan mulut. Lepas. Sialan. Ini